Pembebasan Baitul Maqdis oleh Salahuddin. Tahun 1187 adalah tahun yang diingat betul oleh kaum muslimin, para sejarawan, dan raja-raja Eropa sebagai tahun penting, di mana Baitul Maqdis ditaklukkan lagi oleh salah satu kesatria umat Islam. Pembebasan penuh izah yang sama sekali berbeda dengan ketika pasukan salib masuk ke Baitul Maqdis untuk pertama kalinya. Sebelum Salahuddin Al-Ayyubi dan tentaranya yang terdiri dari Mujahid Syam dan Mesir membebaskan Baitul Maqdis, beliau terlebih dahulu memenangkan pertempuran sangat menentukan di Hittin pada tanggal 4 Juli 1187 Masehi. Di pertempuran tersebut, pasukan salib kehilangan rajanya dan banyak sekali kesatria mereka tewas, sehingga kota-kota di sekitar Palestina dengan mudah dibebaskan oleh Sultan. Keberhasilan Salahuddin menyatukan negeri-negeri Islam dan mengalahkan pasukan salib di Hittin adalah dua langkah terpenting yang memuluskan langkah umat Islam membebaskan Baitul Maqdis. Pada pertengahan September setelah kemenangan di Hittin, Salahuddin berhasil membebaskan banyak kota, dan kastil-kastil raja Eropa banyak ditaklukkan olehnya, sehingga kabar ini sampai ke seluruh penjuru benua Eropa. Para korban yang kabur dari pertempuran dan pengungsi lainnya melarikan diri ke kota Tyre di Lebanon, satu-satunya kota yang dapat bertahan melawan Salahuddin karena kedatangan Konrad Montferrat, seorang bangsawan Italia Utara. Salah satu peserta utama dalam Perang Salib ketiga, dia adalah Raja Yerusalem secara de facto. Sementara itu, Baitul Maqdis dipimpin oleh Balian of Ibelin, seorang anak bangsawan bangsa Frank yang dilantik oleh uskup setempat menjadi Defender of Jerusalem. Balian melihat situasi di Baitul Maqdis tidak menguntungkan bagi pasukan salib. Kota itu dipenuhi dengan para tentara kabur yang melarikan diri dari pembebasan Salahuddin. Dengan kedatangan lebih banyak setiap hari, ada kurang dari 14 kesatria di seluruh kota. Akhirnya ia melantik 60 kesatria baru dari jajaran pengawal dan rakyat biasa. Ia tak bisa memungkiri pasukan Suriah dan Mesir berkumpul di bawah bendera Salahuddin, dan kota-kota besar lainnya sudah dibebaskan oleh Sultan. Akhirnya pasukan muslimin sampai di dinding Baitul Maqdis pada 20 September 1187. Salahuddin membangun tendanya di dinding utara Baitul Maqdis yang disebut Gerbang Damaskus. Selama 6 hari pertama pertempuran kecil terjadi dengan hasil yang kecil, dan pasukan Salahuddin awalnya menderita banyak korban dalam setiap serangan. Pada tanggal 26 September, Salahuddin memindahkan kemahnya ke bagian lain kota itu, di Bukit Zaitun, di mana tidak ada gerbang utama, yang darinya tentara salib dapat melakukan serangan balik. Dindingnya terus-menerus diserang oleh mesin pengepung, ketapel, mangonet, trebuset, panah api, hingga panah biasa. Sebagian tembok berhasil digali dari bawah dan runtuh pada 29 September. Tentara salib tidak mampu mendorong pasukan Salahuddin kembali sejak tembok itu runtuh. Tetapi pada saat yang sama, umat Islam tidak bisa mendapatkan celah pintu masuk ke kota. Namun hanya beberapa lusin ksatria yang mulai kelelahan dan segelintir pria yang tersisa untuk mempertahankan tembok. Karena tidak ada lagi pria yang dapat ditemukan, bahkan dengan janji bayaran yang sangat besar. Pada akhirnya tentara salib menyerah dan menyerahkan Baitul Maqdis kepada Sultan Salahuddin pada 2 Oktober 1187.
Pengambil alihan kota itu jauh dari kata brutal. Hanya ada kata damai, berbeda jauh dengan pengepungan tentara salib pada tahun 1099. Balian membayar 30.000 dinar untuk membebaskan 7.000 dari mereka yang tidak mampu. Namun Salahuddin pada akhirnya membebaskan semua orang dengan mengambil uang yang sangat kecil. Salib emas raksasa yang tadinya ditempatkan di atas kubah batu ditarik ke bawah dan semua tawanan perang muslim yang diambil oleh tentara salib dibebaskan oleh Salahuddin. Kabar kemenangan ini menyeruak sampai ke penjuru dunia Islam. Para ulama berkhutbah memberi selamat pada Sultan Salahuddin dan tentaranya. Faktanya orang-orang Kristen pribumi diizinkan untuk tinggal di kota, sementara mereka yang berasal dari tentara salib diizinkan meninggalkan Baitul Maqdis untuk tanah-tanah lain dengan barang-barang mereka dengan membayar uang tebusan 10 dinar. Saudara laki-laki Saladin bernama Al-Adil tersentuh oleh pemandangan itu dan menjamin 1.000 dari mereka bebas keluar tanpa membayar sepeser pun. Para pasukan salib, keluarga, dan orang-orang Eropa diantar secara aman ke pelabuhan-pelabuhan menuju Eropa. Kapten kapal pada awalnya menolak untuk membawa pengungsi karena mereka tidak dibayar dan tidak memiliki persediaan makanan untuk mereka. Lihatlah Salahuddin kemudian memerintahkan Gubernur Alexandria untuk menolak memberikan izin berlayar kepada para kapten sampai mereka mau mengantar orang-orang Eropa ke negerinya. Para kapten kapal pun membawa para pengungsi bersama mereka dan disumpah untuk memberi perlakuan yang layak kepada para pengungsi. Selaras dengan penaklukan kota suci Baitul Maqdis pada tahun 1187 Masehi, maka berakhirlah Perang Salib II yang dicetuskan sejak 1145 Masehi. Walau bagaimanapun, Perang Salib III pula menyusul. Gabungan tentara salib yang disponsori oleh Prancis, Inggris, dan Jerman mulai menggerakkan misi Perang Suci untuk menawan kembali kota Baitul Maqdis. Dalam Perang Salib III, tentara salib gagal merampas kembali kota suci itu.